Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan, mudah-mudahan semuanya dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, hadirat seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita berada dan berkumpul di ruangan Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah di hari Rabu pagi untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu, selalu membukakan pintu hati kita, sehingga dengan gampang dan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berguna untuk kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita akan membahas khusus masalah puasa Ramadan ya. Dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin halaman 488 ya. Judulnya Babu wujubi saumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bih. Artinya bab ini menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan ya, dan menjelaskan tentang kelebihan puasa Ramadan ya. Jadi bab ini menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan dan juga menerangkan tentang keistimewaan dan kelebihan puasa Ramadan, dan juga akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Pokoknya apa yang kita akan bahas dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin ini nggak keluar dari masalah puasa ya. Sebagaimana biasa ini Imam Nawawi ya, memulai bahasannya dengan menukil ayat Quran ya, mengambil ayat Quran dimasukin di bab yang dibahas. Nah ini bab yang dibahas tentang puasa, maka diambillah ayat Quran tentang puasa, yaitu ayat yang berbunyi qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Al-ayah. Ini ayat membahas tentang puasa. Baik Ibu, saya bahas ini satu-satu. Jadi ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang kita artiin wahai orang yang beriman ya. Kalimat ya artinya wahai, isinya panggilan. Jadi Allah memanggil gitu, wahai orang yang beriman gitu. Kalau bahasa kampungnya orang yang beriman begitu ya. Ini bahasa Indonesianya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil tuh orang yang beriman. Kalau yang belum nggak dipanggil. Misalnya orang kafir ya, yang bukan orang Islam. Itu pokoknya yang bukan orang Islam adalah orang kafir, mau agamanya apa kek. Yang penting selain orang Islam disebutlah orang kafir. Begitu dalam ajaran agama Islam ya.
memang ibu ya, ada tuh orang kafir dua macam. Dibagi dua, ada kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita. Ya, nah itu memang namanya kafir yang berperang, ya udah musuhan kan begitu. Ya. Nah ada kafir zimmi, kafir yang tinggal bersama. Ya, kafir yang tinggal bersama di lingkungan kita. Nah kita nih di Indonesia mungkin tetangganya orang Kristen, kafir dia, cuman kafir zimmi. Ya. Memang menurut aturan agama kafir zimmi itu memang ada perjanjian. Ada perjanjian tuh orang kafir tinggal di negara orang Islam. Ya, nanti mereka membayar semacam pajak namanya jizyah. Tapi ini kan nggak dilaksanakan. Yang pentinglah bahwa orang kafir yang tinggal di sebelah kita, bertetangga dengan kita, disebut kafir zimmi. Artinya kafir yang memang ada perjanjian dengan orang Islam untuk hidup damai. Ya. Jadi orang Cina misalnya itu kafir zimmi yang bukan Islam. Kan ada orang Cina orang Islam ya. Ada begitu. Ini yang bukan orang Islam, itu yang tinggal di Indonesia kita sebut kafir zimmi. Ya, kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam, kemudian keduanya yang nggak bermusuhan, baik-baik aja. Berbeda dengan kafir harbi, kafir yang berperang. Ya, seperti contohnya nih orang-orang Palestina berhadapan dengan orang Israel. Itu orang Israel tuh kafir harbi itu. Ya, kafir yang memang berperang dengan orang Palestina dan orang Arab, bahkan dengan orang Islam. Nah ini yang dipanggil ibu, yaitu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau dipanggil itu mau dipeduliin lah. Kalau orang nggak dipeduliin, dicuekin. Misalnya ada tukang dagang begitu, lagi dia bawa dagangannya, dipanggil sama orang. Ini alamat apa ya? Lumayan ada yang mau beli. Kalau nggak ada yang manggil-manggil, nggak ada yang manggil-manggil, nggak ada yang mau beli. Nah kita ini dipanggil sama Allah. Ini alamat bagus, mau dikasih pahala. Ya, mau dikasih pahala ini. Ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dipardukan atas kamu berpuasa, yaitu puasa Ramadan yang fardu. Puasa yang lain sih nggak fardu itu. Jadi kutiba alaikumusiyam, dipardukan atas kamu berpuasa. Itu puasa Ramadan tuh diparduin, diwajibin. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dipardukan itu puasa atas orang-orang yang sebelum kamu. Jadi itu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, puasa udah dipardukan. Ya, jadi dulu misalnya nih, sebelum agama Nabi Muhammad itu yang dibawa oleh beliau, itu kan sebelumnya ada agama Nasrani, agama Kristen lah begitu. Dibawa oleh Nabi Isa, itu ada puasa. Loh kok sekarang orang Kristen gak puasa? Karena memang udah dirusak tuh kitab Injilnya. Dalam kitab Injil yang asli itu ada bahasan wajib puasa begitu. Tapi mereka kan udah ngilangin aja itu, karena puasa berat. Ya, puasa berat begitu. Tapi alhamdulillah orang Islam udah ratusan, udah ribuan tahun semenjak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, datang bulan Ramadan mereka wajib puasa, walaupun puasa berat, ya, tenggorokan kering, ya, kemudian juga ini perut melilit begitu, tapi tetap dia puasa. Walaupun panas terik matahari, walaupun dia kerja tetap puasa. Enggak hilang ini puasa. Alhamdulillah, itu hebatnya tuh. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Umat zaman dulu, buktinya mereka udah nggak ada yang puasa itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu orang Nasrani, udah hilang itu kewajiban puasa. Sebelum Nasrani, sebelum Nabi Isa ada lagi, yaitu Nabi Musa. Ya. Nabi Musa pun ada tuh dalam kitab Taurat kewajiban berpuasa, tapi umatnya udah pada nggak puasa, hilang lagi.
pada hilang. Yang jempol umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi umat Nabi itu alhamdulillah hampir sekarang udah ribuan tahun, ya, udah 1000 tahun lebih masih jalanin puasa di bulan Ramadan. Nah sekarang ya kita berada di bulan Rejab, ya. Jadi dikit lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya kita sambutlah bulan Ramadan. Jadi begitulah dibuat. Bulan Ramadan nih kayak tamu hebat. Sambutlah mereka bulan Ramadan ini. Jadi bukan awas datang Ramadan lapar lu, awas bulan Ramadan aus lu, ditakut-takutin. Kagak, marhaban ya syahra, selamat datang wahai bulan Ramadan. Begitu umat Islam menyikapinya. Kalau orang-orang dahulu agama Nasrani dalam kitab Injil udah dihapus tuh, wajiban puasa dihilangin sama mereka-mereka. Ya, dalam kitab Taurat kewajiban berpuasa udah ada, Allah wajibin, dikejar hilang lagi karena mereka merasa berat begitu. Tapi alhamdulillah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW walaupun berat tetap ulet masih melaksanakan ibadah puasa. Jadi Allah panggil untuk kita berpuasa karena puasa ini kewajiban emang udah ada dari dulu. Itu yang disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dipardukan atas orang-orang yang sebelum kamu. Ila qaulihi ta'ala, ini mah enggak dihabisin sampai habis begitu. Ya, cuman sampai alal ladzina min qablikum ila qaulihi ta'ala, sampai ayat yang berbunyi syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, begitu. Emang kalau dilanjutin tuh apa tuh ayatnya tadi? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi dengan berpuasa kamu jadi bertakwa. Apa itu takwa? Jadi takwa adalah orang menjaga diri dari yaitu masuk neraka. Jadi takwa dari kalimat wiqayah. Wiqayah artinya penjagaan. Ya, penjagaan. Dengan berpuasa menjaga dirinya jangan masuk neraka, begitu. Maka orang-orang yang berpuasa itu menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk melindungi diri jangan sampai masuk neraka, biar dia punya jagaan. Memang kalau diteliti ibu-ibu, dengan berpuasa nafsunya mulai reda, ya. Dengan berpuasa nafsunya reda, nafsunya kemudian mengecil begitu, melemah, sehingga keinginan jahat pun berkurang. Ya, lagi puasa orang pengen jahat begitu, nampaknya agak kurang lah. Ya, bahkan dia sadar, gue lagi puasa, gue gak batalin, begitu dia ngomong. Ogah batalin pahala puasa. Orang yang berpuasa itu ada semacam perasaan, ya, ada perasaan, kata orang sekarang ada auranya untuk ya, menjaga diri jangan sampai merusak pahala puasa. Ya, maka dengan berpuasa itu orang akan terjaga dirinya dari perbuatan dosa, sehingga otomatis dia telah menjaga dirinya dari siksaan neraka, begitu. Nah itulah yang disebut la'allakum tattaqun, dalam bahasa gampangnya agar kamu menjadi orang bertakwa. Itu bahasa gampangnya begitu. Jadi berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Kemudian ayat lanjutannya, habis la'allakum tattaqun, di dalam kitab ini nggak ditulis. Ya, tapi kan kalau kita baca yaitu sampai apa ayat itu lanjutannya? Ayyamam ma'dudat. Arti ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Maksudnya ini puasa Ramadan cuman beberapa hari. Allah gambarkan ini puasa dikit, cuman beberapa hari, ayo dah, kan begitu. Jangan digambarkan, wah puasa berat, berapa? Sebulan. Oh, serem juga sebulan. Bulan kan 30 hari. Enggak, Allah gambarkan nih biar enteng, biar orang dengarnya enak begitu. Ya, maka Allah gambarkan dengan kalimat setelah la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat.
artinya hanya beberapa hari. Ya, jadi puasa cuma beberapa hari. Nggak usah istilahnya ketakutan. Lagi kalau kita puasa kita pikirin puasa sebulan, puasa 30 hari, puasa sebulan, bolak-balik begitu ngomong. Sebulan 30 hari sebulan. Ya, wah kebingungan. Ya. Yang penting jalanin aja, ntar juga habis. Begitu. Ya, kata orang sekarang pokoknya gue puasa enjoy aja udah. Enjoy, senang aja udah. Ya, maka tuh puasa supaya kita enjoy, kita harus mengetahui tentang pahala puasa, tentang keuntungan puasa buat jasmani kita, buat rohani kita, keuntungan puasa buat dunia kita, buat akhirat kita. Jadi banyak tuh keuntungan puasa. Sehingga tuh kalau kita puasa bawaannya asik-asik aja. Jangan lagi puasa ketekan begitu, maksudnya dia stres dah begitu. Aduh puasa lapar nih, aduh haus nih puasa, iya musim panas lagi, aduh mulu, jadi jelek. Jadi kita nggak semangat, jadi kita nggak ogah-ogahan lah berpuasa begitu. Ya, tapi kalau kita sadari puasa itu nguntungin, puasa bermanfaat, ya, insya Allah jadi asik-asik aja udah, kita enjoy begitu. Jadi Allah gambarkan puasa itu cuman beberapa hari, ayyamam ma'dudat, ya. Jadi arti ayyamam ma'dudat beberapa hari. Ya, jadi sumu ayyamam ma'dudat begitu. Puasalah beberapa hari saja. Ya, jangan digambarkan yang serem-serem. Setelah ayyamam ma'dudat apa ayatnya? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min. Di sini juga ada juga ini. Cuman ntar di ayat setelahnya itu. Ini kalau urutannya begitu tadi, setelah ayyamam ma'dudat ada ayat faman kana minkum maridun itu. Jadi barang siapa di antara kamu sakit atau lagi bepergian, boleh nggak puasa, nanti dibayar di hari-hari yang lain. Ya, kalau lagi sakit, cuman sakit yang memang berlawanan dengan puasa, ya kita tuh lebih tahulah diri kita masing-masing. Kalau gue puasa ini bagaimana? Ya, apakah bikin sakit begitu? Apakah nggak sembuh-sembuh? Jadi ya mungkin kita tahulah tentang diri kita, apalagi ya tanya dokter, nanti dokter yang beri nasihat apakah kita puasa atau jangan. Kalau kata dokter, ibu jangan puasa karena ibu harus makan obat rutin, ya udah jangan puasa. Ya mau dibilang bagaimana, kan mau sembuh ini. Iya, takut ya kalau mau puasa terus ngelawan dokter, itu nggak bagus namanya. Ya, jadi ya ikutinlah, toh agama kan gampang. Ya, agama gampang itu. Nah, ini dia ayatnya, "Faman kana minkum maridha" itu, maka barang siapa di antara kamu sakit, ya, aw ala safar, atau lagi bepergian jauh, bukan ke Tenabang langsung nggak puasa. Itu sih bukan musafir, emang pergi emang, tapi nggak musafir. Musafir itu dalam bahasa agama bepergian jauh, sekitar 85 km. Ya, dari sini ke Bogor belum tuh. Dari sini ke Bogor belum. Walaupun bolak-balik lebih dari 85, belum juga. Ini hitungannya bukan bolak-balik, hitungannya seperjalanan. Jadi kita bepergian, ya jaraknya jauh. Mungkin dari sini kemana nih, ke Bandung misalnya. Ya, nah itu boleh nggak puasa, tapi ada syaratnya lagi tuh dalam mazhab Syafi'i, kudunya jalannya sebelum subuh. Sebelum subuh berangkatnya, anggap subuh 4:30, berangkatnya jam 4. Kalau berangkatnya jam 6, loh dari 4:30, dari subuh sampai 5:30 ente ngapain ibu? Saya nggak puasa. Loh ibu kan belum bepergian. Dari jam 4:30 dari subuh sampai jam 6 pagi. Iya, ibu berangkatnya jam 6 pagi sekarang. Tapi dari jam
apa subuh sampai jam 6 pagi udah nggak puasa. Padahal belum jalan. Nah, padahal belum jalan. Kan yang dibolehkan barang siapa yang bepergian jauh, sedang bepergian jauh. Nah, dia belum jalan. Maka dari itu, supaya boleh dia nggak puasa, jalannya sebelum subuh. Jadi pas banget masuk subuh, orang kan wajib puasa. Kita bilang sama Allah, ya Allah saya nggak puasa begitu, karena sekarang saya lagi dalam perjalanan. Nah kalau belum jalan udah udah makan aja di rumah. Iya. Jam 5 masih makan. Apa alasannya? Karena ntar jam 6 naik kereta katanya. Loh, ini dia mulain bepergiannya jam 6. Sedangkan mulain puasa jam setengah 5. Kesimpulannya, kalau orang ingin yang nggak puasa memakai kelonggaran bepergian jauh, maka syaratnya ketika perginya sebelum subuh, mesti begitu. Kalau udah subuh di bepergian, maka diwajib puasa. Wajib puasa. Saya mau berangkat ntar jam 7 pagi menuju ke Bandung misalnya. Nah berangkat jam 7, sedangkan setengah 5 mulai ndak puasa. Kita puasa terus sudah. Iya. Sampai 1 hari itu dah. Besok kalau masih pergi nggak apa-apa, itu udah nggak puasa. Begitu ibu pengertiannya ya. Jadi barang siapa dalam keadaan bepergian kemudian nggak puasa, itu bukan berarti kalau lagi pergi wajib nggak puasa. Kagak, boleh puasa, boleh kagak. Itu yang orang punya alasannya bepergian, maka disebut faidatum min ayyamin ukhor. Maka dia kodok dari hari-hari yang lain. Dikodok, misalnya di bepergian ke Bandung 2 hari, nanti habis lebaran ganti 2 hari, begitu. Enaknya tuh gantinya nggak mesti berturut-turut. Ya seling-seling boleh. Pokoknya yang namanya kodok nggak sama dengan puasa aslinya Ramadan. Kalau puasa asli Ramadan tiap hari. Puasa kodok boleh elet-elet ya. Selang-seling boleh. Walaupun karena musafir, karena bepergian boleh itu selang-seling. Karena haid dan sebagainya ya. Begitu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat menjalankan puasa karena udah tua. Yang berat menjalani puasa karena udah tua, jumpuh begitu. Boleh enggak puasa? Cuman bayar fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah. Bayar mud ya, 1 hari enggak puasa dikenakan 1 mud. 1 mud 6 ons. Kalau pakai liter 5/6 liter. Seleter kurang 1/6. Tuh hitungannya begitu. Seleter kurang 1/6. Jadi kalau pengen ngepas, seleter bagi 6, pecah 6. Kan ada seleter nih, pecah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanding. Harus sama 6 tanding. Setanding kita ambil, 5 tanding buat itu namanya 5/6. Tuh belajar berhitung tuh SD begitu. 5/6. Iya. Kan 1 mud 6/6, 1 liter itu 6/6 misalnya. Nah ini 5/6. Jadi 5 tanding. 5 tanding. Ada bahasa orang dulu 10-12. 10 liter 12 apa? 12 mud, hitung aja. 10 2. Setiap 10 liter 12 mud. 20 liter 24. Tuh, Jamal udah bisa banget tuh. Iya, Bang Warung katanya. Iya. Begitu Ibu. Jadi ini orang-orang yang nggak mampu puasa ini karena berat lantaran udah tua atau sakit yang nggak bakalan bisa baik. Bayi-bayinya meninggal. Iya, sakit ya. Mesti makan obat terus. Iya.
Pagi makan obat, lohor makan obat, terus aja begitu. Mau dibilang apa? Ya udah nggak puasa terus sampai mati dan nggak puasa terus. Cuman setiap hari bayar mod itu sehari seleter. Jadi kalau mau komplit ya seleter dah, seleter sehari seleter. Ya. Begitu. Itu arti wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Fidyah makanan orang miskin. Maka tuh fidyah orang kaya nggak boleh makan. Fidyah orang kaya nggak boleh makan. Jadi kalau suami ibu ya habis bayangin jenazah bawa beras fidyah, tanya aja diri sendiri, gue orang kaya apa orang miskin, begitu. Kalau gue orang miskin, kita gegares, biarin. Mau gimana lagi? Tanya dah. Tanya. Patokannya begini, patokannya. Orang miskin itu dikatakan miskin dilihat kebutuhan pokoknya. Anggap kebutuhan pokoknya sehari 50.000 misalnya. Buat dia sekeluarga 50.000. Cukup gak ya 50.000? Kagak ya. Anggaplah 100.000. Cuman dapat lakinya nyari duit di bawah 100.000, 90.000, 80, 70, itu namanya miskin. Kalau cuma dapat di bawah separuh, tadi kan butuhnya, maka kebutuhan pokok kan 100.000, separuhnya berapa? 50. Dia dapat di bawah 50, 40.000, 30.000, paling makan nasi ame kecap kerupuk dah. Makan nasi ame ikan gesek, jadi kurang standar, kurang memenuhi syarat standar begitu. Itu dia melarat, itu namanya fakir. Itu dalam zakat begitu tuh. Orang yang berhak menerima zakat orang miskin, orang fakir. Orang miskin dia nggak terpenuhi kebutuhannya. Anggap kebutuhannya sehari 100.000, cuman dapat di bawah 100, lebih dari separuh. Lebih dari 50 tapi nggak capai 100, itu namanya miskin. Kalau fakir dia nggak dapat dari separuhnya, butuhnya 100 cuman dapat 45, kurang dari 5, itu namanya fakir, melarat ya. Orang fakir melarat itu. Nah nanti ibu kalau dapat tuh suaminya bawa beras fidyah, tanya aja udah begitu. Tanya diri sendiri, jangan tanya orang, dia yang tahu begitu. Kalau anak ibu miskin nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Misalnya nih, bahkan ini anggap saya ngeluarin zakat. Bapaknya punya duit begitu, cuman anaknya payah. Iya, anaknya payah. Jadi bapaknya kalau ngeluarin zakat, anaknya dibagi dari duit zakat. Boleh. Beras fidyah boleh. Dia kan udah punya bini, punya anak, cuman masukannya dikit begitu. Dia orang miskin namanya. Jadi emang sih kata orang bapak kaya, anak kaya juga. Iya. Tapi di dalam hukum agama enggak begitu. Bapaknya kaya, anaknya lihat sehari-hari dapatnya berapa tuh duit. Dapatnya cuma sehari, kadang-kadang gocap. 60, 70, rate-rate lah, dipukul rate. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak begitu. Rate-rate sehari anggaplah nggak sampai 100, sedangkan kebutuhannya 100, maka dia miskin. Bapaknya ngeluarin zakat, kasih dia. Bapaknya dapat beras fidyah, kasih dia. Biarin dia mulu dah. Boleh itu. Cuman jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Ini rahasia. Soalnya kalau ngomong-ngomong orang, ntar lu gak dapat zakat. Orang ngasih zakat kepada anaknya melulu. Anaknya melulu ntar. Begitu. Ya udah, pokoknya ibu lebih tahu apakah ibu pantas makan beras fidyah atau nggak pantas. Tanya diri sendiri udah. Ya, yang tahu diri sendiri. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Terus ayat selanjutnya apa itu? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal?
Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum kuntum ta'lamun. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang sukarela. Ada ulama mengartikan sukarela tadi kan disuruh satu hari tuh yang orangnya tadi udah jumpu boleh nggak puasa ya, cuman bayar satu hari satu mud. Satu mud itu kan 5/6 liter, seleter kurang 1/6. Sekarang dilebihin, seleter aja dah, itu lebih bagus lagi. Jadi wama tatawwa khaira, paman tatawwa khaira, siapa yang sukarela melebihi ya ketika membayar fidyah, maka itu lebih baik ya. Fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, hendaklah kamu berpuasa ya, karena berpuasa itu lebih baik bagi kamu bila mana kamu mengetahui ya. Nah, sekarang ayat selanjutnya nih yang di dalam kitab Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada kan di situ? Ada tuh. Tadi kan ila qaulihi ta'ala sampai ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi itu Al-Qur'an turun 2 kali ya. Maksud 2 kali begini, mula-mula sekaligus 30 juz. Itu masih dari langit ke langit lah begitu. Istilah kitab dari Baitil Izzah ila Sama'id dunya, dari tempat mulia ke langit dunia. Itu 30 juz turun. Ntar dari situ turun lagi berangsur-angsur. Ya, turun lagi berangsur-angsur. Nah, turunnya itu pertama kali turunnya di bulan Ramadan ya. Berangsur-angsur juga dimulai di bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW nanti diceritakan tuh di bulan Ramadan didatengin sama malaikat Jibril ya. Nabi Muhammad diparanin setiap bulan Ramadan oleh malaikat Jibril. Mau ngapain? Tadarusan. Bagaimana gambarannya? Gambarannya begini, Jibril membaca Al-Quran, Nabi dengerin, ntar baru Nabi ikutin begitu ya. Jadi itu setiap tahun. Nah, ketika tahun Nabi mau meninggal itu setahun 2 kali tadarusan antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Cuman ramenya tadarusannya di bulan Ramadan. Maka dibilang bulan Ramadan bulan Quran ya. Bulan Ramadan bulan Quran. Karena memang diturunkannya di bulan Ramadan. Nah, ini Al-Quran Allah terangkan hudal linnas. Ini Al-Quran petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran tuh nunjukin ya, petunjuk bagi manusia. Al-Quran nunjukin apa? Nunjukin kepada kita yang benar. Misalnya Allah nunjukin kepada umat manusia supaya umat manusia masuk Islam, begitu. Ditunjukin itu dengan ayat Al-Quran. Kemudian yang masuk Islam ditunjukin lagi sama Allah, disuruh sembahyang, disuruh berbuat baik ini. Itu di Al-Quran banyak semua itu hukum-hukum ya. Kemudian dilarang. Kalau melarang kan nunjukin juga. Jadi Allah tunjukin dalam Al-Quran larangannya, Allah tunjukin dalam Al-Quran perintahnya ya. Perintah Allah untuk sholat, perintah dari Allah kepada kita untuk puasa. Itu namanya Al-Quran hudan, petunjuk dia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini nunjukin yang benar-benar. Itulah daripada fungsi Al-Quran, nunjukin kepada umat manusia untuk berbuat baik, untuk beriman dan melaksanakan perintah agama serta meninggalkan larangannya. Hudan linnas wa bayyinatim minal huda, dan Al-Quran itu bayyinat, penjelas minal huda, dari petunjuk tadi. Jadi Al-Quran di samping nunjukin juga jelasin petunjukan itu, jelasin petunjuk tersebut.
Contohnya Allah menyuruh umat manusia percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah begitu. Suruh beriman. Nanti dibilangin tuh percaya kepada Allah, Allahnya tuh esa. Maka turun ayat kul huwallah. Iya, jadi jangan percaya sama Tuhan tapi Tuhannya banyak. Tuhannya banyak atau Tuhannya punya pembantu. Iya. Ada patung-patung itu pembantu Tuhan. Pembantu-pembantu Tuhan, patung-patung. Itu dewa-dewa, ada dewa ini, dewa ono. Jadi Tuhannya banyak banget. Emang disuruh kita beriman kepada Tuhan. Nah diterangin tuh bagaimana tuh beriman kepada Tuhan. Tuhan yang kul huwallahu ahad begitu. Yang Tuhan itu Allahus somad ya, tempat bergantung. Tuhan itu lam yalid, enggak artinya enggak punya anak, walam yulad, dan enggak diberanakin, enggak punya ibu, enggak punya walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun menyerupai Tuhan. Itulah Tuhan yang disembah, diterangin. Ya, jadi agama menunjuki supaya manusia percaya kepada Tuhan. Kemudian petunjuk itu diterangin lagi. Soalnya kalau percaya doang sama Tuhan, semuanya pun percaya sama Tuhan. Orang Nasrani percaya sama Tuhan, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ngaku percaya sama. Cuman kan mereka nggak pas percayanya. Kalau umat Islam pas percayanya, ngikutin petunjuk yang udah dijelasin. Nah itulah yang disebut apa itu wabayyinatim minal huda. Jadi di samping Al-Quran petunjuk, juga Al-Quran menjelaskan dari petunjuk. Wal furqan, dan juga Al-Quran pembeda ini halal, itu haram. Ya, yang haram jauhin, yang halal kerjakan, tempuh begitu. Jadi Quran pembeda, ini hak, ini benar, itu batil begitu. Itu nggak benar ya. Maka di sini Al-Quran ini betul-betul nunjukin manusia. Kemudian petunjuk itu diterangin lagi. Bahkan Al-Quran pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat selanjutnya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa, kalimat syahida bersaksi. Maksud bersaksi sini hadir begitu. Paman syahida artinya paman hadhara. Barang siapa yang hadir. Arti hadir enggak musafir. Tadi kan udah kita bilang, kalau musafir boleh enggak puasa. Jadi yang puasa siapa? Yang enggak musafir. Paman syahida. Diartiin dalam tafsir paman hadhara. Barang siapa yang hadir. Arti hadir tidak bepergian. Jadi siapa-siapa yang tidak bepergian, ya, minkumus syahra, daripada kamu di bulan Ramadan dia enggak bepergian, ada di rumah, falyasum, maka wajiblah dia kalau bepergian, ada kelonggaran. Anggap di awal Ramadan dia mau pergi, pulang kampung kali. Ya, udah mau lebaran, mau puasa di kampungnya begitu. Di awal Ramadan, dia boleh nggak puasa di awal Ramadan. Kan disuruh puasa tuh falyasum. Loh kan dia lagi itu yang wajib puasa, yang tidak bepergian. Itu paman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir, tidak bepergian di antara kamu di bulan puasa, maka dia wajib puasa. Terus diulangin lagi nih, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa-siapa di antara kamu sakit atau bepergian jauh, maka dia enggak puasa, maka diwajib ganti di hari-hari lain. Gantinya di luar bulan Ramadan udah mesti keisi dengan puasa Ramadan. Jangan dibilang begini, saya batal nih di hari pertama, ntar gue ganti di hari kedua. Alah, nggak bisa. Hari kedua emang mesti puasa bukan waktu kodonya entar habis selesai bulan. Itu dia tuh fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka ganti di hari-hari yang lain.
yang lain dari bulan Ibu paham nggak omongan saya? Wah, bagus dah kalau begitu. Pinter-pinter kalau gitu ya. Aduh, murid siapa itu? Pinter-pinter udah. Al-ayah. Wa ammal ahadisu faqad taqaddamat fil babil ladzi qablahu. Adapun hadis-hadis telah berlalu ya di bab yang sebelumnya. Artinya hadis-hadis ini tentang puasa udah banyak berlalu, tapi ini ada juga ini ya, diterangin juga ini yang lain begitu. Jam berapa dah tuh dah? Ada yang udah tutup buku aja. Udah belum ya? Satu lagi dah. Ya udah. Tawar boleh tawar. Atau aja dah nih. Hadisnya belum. Hadisnya belum. Itu baru ayat Quran tadi. Iya, jadi biar kita tahu tuh, oh begini kok puasa ya. Jadi enak, jadi ngerti. Nah ini satu aja nih hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jal. Berfirman Allah taala yang maha perkasa dan maha agung. Jadi ini dia berkata. Mulain sahabat berkata. Kemudian diteruskan Nabi bersabda. Ningkat lagi Allah berfirman. Ini yang disebut hadis qudsi. Ya, disebut dalam istilahnya hadis qudsi. Jadi ini omongan Allah ini, bukan omongan Nabi. Allah berfirman, begitu. Qala Allahu azza wa jal. Berfirman Allah azza yang maha perkasa. Ya, jalla itu agung. Ya, Allah maha perkasa dan agung. Allah berfirman kayak Al-Quran, cuman di hadis begitu, kayak seperti Al-Quran. Apa firman Allah berbunyi, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam. Setiap amal, setiap perbuatan anak Adam, yaitu manusia. Jadi setiap perbuatan anak manusia atau setiap perbuatan manusia lahu buatnya illa syiyam, kecuali puasa. Begitu omongannya itu. Jadi katanya semua perbuatan manusia buat manusia kecuali puasa. Nah ini maksudnya apa ini? Ya, semua perbuatan manusia buat manusia kecuali puasa. Sebetulnya semua perbuatan kita karena Allah kan? Iya, tapi ini yang ditonjolin puasa doang. Ya, yang ditonjolin puasa doang. Nah ini ada yang mengartikan bahwa Allah menonjolkan puasa karena puasa itu nggak ada yang riak katanya. Orang nggak mau banggain puasa. Wah hebat nih lagi puasa. Orang cuekin aja. Ya, emang enak puasa. Yang enak gegares. Ya, gua tadi makan sama sate. Ya, satenya kambing muda lagi. Ya, nasinya pulen hangat begitu. Nah, itu boleh dibanggain. Gua tadi puasa, nggak dibanggain itu. Nggak enak dibanggain. Begitu. Jadi ada yang bilang bahwa puasa itu untuk Allah, yang lain untuk manusia, karena puasa itu nggak dimasukin riya, nggak bisa dimasukin riya, nggak bisa dimasukin kesombongan, ya untuk orang puji. Karena puasa itu kasarnya kan ya nggak makan, nggak minum, malah yang dibanggain tadi gegares tadi tuh, banggain, gua dong kalau makan top begitu kan. Ayam kampung lain kan begitu, yang dipanggang, yang dibakar lain lagi. Wah top dah gue begitu. Itu bolehlah dibanggain, cuman jelek kan begitu. Tapi puasa dibanggain lah kagak lah katanya, karena nggak enak. Artinya walaupun kita banggain juga orang nggak mau, istilahnya ogah lah puasa. Ya kasarnya begitu. Dia berat soalnya berat. Jadi itulah yang disebut puasa itu untuk Allah, kecuali yang lain-lain untuk manusia. Jadi perbuatan manusia untuk manusia kecuali puasa. Dia nggak bisa dimasukin riya begitu. Ada lagi yang bilang begini, segala perbuatan manusia buat manusia kecuali puasa buat Allah. Artinya puasa itu sifat Tuhan. Puasa itu sifat Allah. Apa tuh puasa? Nggak makan.
Nggak makan itu sifat Allah katanya. Jadi kalau ada orang nggak makan, wah itu hebat banget itu. Dia mau nurutin sifat Allah, maka dia betul-betul mulia sekali. Ya. Yang nggak makan itu Allah. Allah memberi makan, dia nggak makan. Kalau ada manusia nggak makan dari subuh hampir maghrib, udah jempol. Karena manusia itu biasanya gegaras, biasanya makan, dia nggak makan itu jempol itu. Nah, itu ada yang bilang demikian. Ya. Jadi kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua perbuatan manusia buat manusia kecuali puasa. Dikatakan puasa untuk Allah karena puasa nggak bisa dimasukin riya. Karena puasa merupakan sifat Tuhan. Ya, kalau ada manusia berpuasa, wah ini sudah mengikuti sifat Allah begitu. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Jadi puasa itu untuk Allah yang tadi itu. Karena nggak bisa dimasukin riya, karena puasa itu sifat Allah begitu. Maka nanti Allah yang balas langsung. Untuk menggambarkan balasannya gede banget. Ya, Allah membalas langsung, balasannya gede banget itu. Dia yang tanganin begitu. Ya, biasanya kan kalau gajian yang gaji misalnya bendahara, dia ngambil dari bos. Ini yang gaji bos langsung. Sini kan ya, tiba gaji. Wah mungkin dilebihin nanti gajinya. Begitu ya. Wasiyamu junnatun. Puasa itu tameng, junnah tameng. Kalau orang perang zaman dulu kan pakai pedang, pakai panah. Itu ada tamengnya itu, perisai. Ya, yang gedenya kayak tampah, dipegang yang bundar untuk melindungi diri. Jadi Nabi mengumpamakan puasa itu bagaikan perisai. Artinya dengan berpuasa bahwa nanti dia terjaga dari neraka. Ya, dengan berpuasa terjaga dari neraka dia. Udah ada penghalangnya, udah ada perisainya begitu. Ada juga yang memahami bahwa puasa itu perisai lantaran dengan berpuasa orang nggak berbuat dosa. Karena nafsunya lagi diredam, nafsunya lagi ditahan, keinginan untuk nakal kayaknya jarang begitu. Jadi seakan-akan puasa itu penghalang, penghalang dari neraka begitu, penghalang dari perbuatan dosa. Kemudian faidza kana yaumu saumi ahadikum, maka apabila hari puasa salah seorang kamu, gampangnya apabila kamu menjalani puasa begitu, fala yarfus, maka jangan berkata kotor, wala yashob, dan jangan berteriak-teriak berisik begitu ya, jangan teriak-teriak berisik. Jadi fala yarfus, jangan berkata kotor. Maksudnya apa nih? Jangan berkata parno. Kenal parno? Parno itu yang dari Tegal itu parno. Jangan berkata parno. Itu fala yarfus begitu ya. Jangan berkata parno. Kemudian lagi dikatakan lagi di sini wala yashob. Ya, jangan bertengkar dan ribut. Jangan bertengkar dan ribut ya. Fa in sabahu ahadun, bila mana memaki-maki salah seorang kamu, katanya. Bila mana ada orang memaki-maki kamu, fa in sabahu ahadun, maka apabila seseorang memaki-maki kamu, au qatalahu, atau ngajak berkelahi. Qatala ini berperang, ngajak berkelahi, ngajak berantem. Fal yaqul inni shaimun, bilangin saya lagi puasa. Jangan ladenin. Karena orang lagi puasa kan mengendalikan nafsu. Masih lagi puasa dilepas nafsunya jadi perang. Jangan begitu. Ya, fal yaqul inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi nyawa Nabi Muhammad di dalam kekuasaan Allah. Maksudnya demi Allah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil mis. Sungguh bau mulut dari orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Ini untuk menggambarkan orang berpuasa jangan ogah puasa, walaupun lagi puasa menimbulkan bau nggak sedap misalnya. Kali juga gua gak ada puasa, mulutku jadi bau nih, nggak enak nih. Gua gak ada puasa, jangan begitu. Tetap puasa. Boleh gak gosok gigi? Boleh, nggak apa-apa. Jadi selama di mulut ini hukum luar. Pakai odol, ngodol, kenal ngodol? Ngodol. Pakai odol boleh, kan berasa pedas-pedas. Itu kan baru berasanya. Yang penting lu jangan telan. Tengah hari? Wah, ini jadi masalah. Kalau tengah hari bagaimana? Itu makruh aja dalam mazhab Syafi'i. Masih boleh.
masih boleh, cuman nggak bagus. Itu mazhab Syafi'i itu. Mazhab yang lain bebas, mau tengah hari, mau pagi, bebas. Karena katanya ngodol itu pakai ngodol lagi dah, sikat gigi pakai odol, dia nggak memasukkan ke dalam perut, enggak. Dia hanya di luar. Mulut tuh hukum luar. Iya, ngupil juga ini luar nih. Kalau hidung yang kita goyang-goyangin bergerak, ini masih hukum luar ini. Jadi ngupil-ngupil itu masih hukum luar, nggak ngapa-ngapa. Yang ngorek-ngorek kuping sedikit nggak ngapa-ngapa. Ini belum hukum luar nih. Kalau yang dalam itu, yang dekat gendang-gendangnya itu nggak boleh udah. Iya, jadi nggak ngapa-ngapa. Batal mulu, capek dong. Ngupil dikit batal. Capek dah. Aduh, capek dah, batang kuku batal. Emang apa? Nggak sangkan-sangkan. Itu sih nggak sangkan-sangkan itu. Mandi batal. Enggak batal mandi. Yang nggak boleh kalau mandi kemasukan air. Paling hati-hati. Kalau nyilem boleh kali masuk air kali ya. Nah kalau mandi diguyur, agak nggak masuk air, nggak masuk ke kuping nggak apa-apa mandi ya. Paling itu doang, biar seger nggak apa-apa. Jangan layu banget. Ntar kalau layu kan rontok daunnya dah layu, langsung blak jatuh digotong. Nyium minyak angin. Nampaknya dia obat itu ya. Kalau suntikan apa? Bagaimana? Oh suntik nggak apa-apa. Suntik nggak apa-apa. Suntik itu hukumnya nggak apa-apa. Iya. Karena dia masuknya bukan dari lubang yang asli. Mana lubang asli? Mulut, hidung, kuping. Matanya nggak ada lubangnya. Iya betul, memang ada pori-pori tapi nggak termasuk dia. Nggak termasuk. Tapi maksudnya obatnya aja tuh. Nggak ngapa-ngapa, nggak apa-apa. Suntik nggak apa-apa, suntik. Nggak apa-apa, ya. Suntik nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cuman ini yang istilahnya pakai minyak angin itu, dia kan ngendus begitu. Ya sebaiknya janganlah. Saya ngeri juga itu. Iya. Cuman dia kan udara aja. Ada yang bilang dia udara, sama aja kita ngirup begitu. Kalau rokok lain, rokok itu ada asap berbentuk dia. Ini sih enggak nih, udara aja. Tapi sebaiknya jangan dulu dah. Mendingan jangan tuh dah ya. Tapi jangan bilang nggak boleh. Saya belum pastiin ini. Saya masih ngeri begitu. Walaupun cenderungnya saya mengatakan ya nggak apa-apa. Alasannya karena itu kayak udara yang kita hirup. Nah, ini kan kita ngirup udara, nggak ngapa-ngapa. Ya. Di angin, makanya bilang minyak angin, bukan minyaknya dihirup. Kalau minyaknya dihirup boleh. Ya. Kenal dihirup. Iya, tanggung ini, tanggung. Selanjutnya, mana dia dah? Oh ini dah. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa dua kegembiraan. Orang yang berpuasa baginya dua kegembiraan. Yang ia bergembira dengan dua kegembiraan tersebut. Yang pertama, idza aftara fariha. Kalau dia berbuka dia girang. Kenapa girang? Selesai satu hari. Kedua, tenggorokannya udah basah. Kena teh panas. Kayak sorga udah. Ya. Jadi segar lagi begitu. Girang bawaannya. Ya, lulus sehari nggak ada gangguan. Girang itu. Girang lulus, girang karena udah kena teh manis begitu. Badannya segar lagi, girang tuh. Ketawa. Maka begini nih, ada yang bilang katanya, orang kalau lagi puasa merengut semuanya. Ada yang bilang begitu, kagak juga. Kan saya bilang, udah senyum aja lagi puasa. Enjoy aja puasa. Jangan puasa merengut semua. Ntar lagi buka, hahaha, ketawa semua. Kacau itu. Agak ya biasa aja. Justru lagi puasa itu girang. Kita ketawa-ketawa aja.
Iya, jangan dipikirin lapar nih, jangan dipikirin haus nih, jangan dipikirin tuh jadi benar-benar nggak enak. Pikirin ini puasa bermanfaat buat saya untuk akhirat, untuk nemenin di alam kubur, biar nanti ketika meninggal dia melihat pahalanya. Itu dia girang lagi tuh. Itu yang kedua itu. Tadi kan idza aftara fariha, kalau berbuka dia girang. Wa idza laqiya rabbahu, kalau dia ketemu Tuhannya meninggal dunia, fariha bi saumihi, dia girang dengan puasanya, pahala puasanya. Jadi pahala puasanya dilihat ketika dia meninggal, girang lagi. Ya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzu riwayatil Bukhari wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu, ia meninggalkan makannya, ia meninggalkan minumnya, itu yatruku ta'amahu, ia tinggalkan makanannya, wa syarabahu, ia tinggalkan minumannya, wa syahwatahu, ia tinggalkan nafsunya, min ajli, demi untuk Allah, karena Allah dia nggak makan, karena Allah dia nggak minum, karena Allah dia nggak melampiaskan nafsu. Ya, maka pantas nanti Allah yang balas gede banget. Ya, emang kita puasa karena siapa ya? Karena orang begitu, biar top namanya kita ya, mau ngapain? Puasa karena Allah begitu ya. Maka dikatakan lagi asyamuli, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzibi, saya akan balas puasa tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Kalau puasa lebih daripada itu. Nih, itu patokannya katanya wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas 10. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'ab, setiap perbuatan manusia dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha, satu kebaikan balasannya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dibalas 700 kali lipat. Begitulah murahnya Allah. Allah membuat kemurahan, artinya apa yang diperbuat oleh manusia dibalas berlipat-lipat. Jadi balasan Allah, bayaran Allah murah banget, banyak banget begitu. Satu kebaikan minimal paling kurang balasannya 10 sampai 700 ya, kayak orang bersedekah itu pahalanya 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, illa saum, kecuali puasa, bukan 10 aja, bukan 700 kali lipat, lebih dan lebih, nggak ada yang tahu saking kegedean begitu. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku, aku yang membalasnya. Yada'u syahwatahu, jadi Allah yang membalas. Kenapa? Dia meninggalkan nafsunya karena Allah. Wa ta'amahu, meninggalkan makanannya juga karena Allah. Min ajli, karenaku kata Allah. Lisaimi farhatani, diulangin lagi, orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika lagi berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika ketemu Tuhannya meninggal dunia. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil mis, bau mulut daripada sebab puasa di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi yang disebut kasturi. Inilah ibu-ibu satu hadis. Ya, ini ngomongnya ngebut ini. Kalau ngomong ato-ato lagi lama lagi. Ya, kasihan yang udah nutup kitab buka lagi ntar. Baik ya. Ibu-ibu, inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti minggu depan mungkin kalau ada yang nggak ngajar, saya lagi yang ngajar. Ya, tentang puasa terus. Ya, tentang puasa ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Nah, ibu-ibu, inilah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.